Dari kelompok 5 akan membahas tentang penyakit parotitis. Check this out. Parotitis atau gondongan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dari golongan paramyxovirus yang menyerang kelenjar liur di dalam mulut. Infeksi ini dapat menyebabkan pembengkakan serta rasa nyeri pada kelenjar tersebut. Parotitis dapat menyerang siapa saja, tetapi umumnya lebih sering terjadi pada anak-anak usia 5-9 tahun. Angka insidensi sebelum ditemukan vaksin parotitis sebesar 85%, dengan puncak insidensi pada kelompok umur 5-9 tahun. Setelah ditemukan vaksin parotitis, angka kejadian menjadi jarang. Masuk dalam cara penularan, parotitis dapat menular melalui droplet atau percikan air ludah penderita parotitis ketika bersin atau batuk terhirup oleh orang lain. Tak hanya itu, bersentuhan langsung dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi virus juga dapat meningkatkan risiko tertularnya penyakit ini. Gejala parotitis umumnya terjadi 12-25 hari setelah terjadinya infeksi, yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar parotis atau kelenjar ludah, sehingga pipi dan rahang tampak membengkak. Gejala parotitis yaitu demam, kelenjar ludah atau pipi bengkak dan terasa sakit, terutama saat mengunyah dan menelan, kelelahan, badan pegal-pegal, nyeri atau rasa tidak nyaman di bagian telinga, sakit kepala, nafsu makan hilang, dan juga mulut kering. Gejala parotitis biasanya akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu 4-8 hari. Meski demikian, penanganan medis harus tetap dilakukan untuk meredakan gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. Nah, sekarang kita masuk dalam komplikasi akibat parotitis. Meski jarang terjadi dan dapat sembuh sendiri, ternyata pada beberapa kasus parotitis juga bisa menimbulkan komplikasi loh. Dan komplikasi ini lebih sering terjadi pada penderita usia remaja dan dewasa, atau orang yang belum pernah sama sekali mendapatkan vaksin gondongan atau MMR, measles, mumps, dan juga rubella. Dan ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat parotitis, diantaranya adalah orchitis, meningitis, ensefalitis, pankreatitis, gangguan pendengaran, keguguran pada ibu hamil juga menjadi akibat parotitis. Selanjutnya, penanganan parotitis. Yang pertama, memperbanyak istirahat dan mengonsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi akibat demam. Yang kedua, mengonsumsi makanan bertekstur lembut seperti bubur. Yang ketiga, menghindari makanan yang sering dikunyah. Yang keempat, mengompres pipi yang bengkak dengan air hangat atau air dingin untuk membantu meringankan rasa nyeri. Jika parotitis dialami oleh anak-anak, disarankan membawanya ke dokter sebelum memberikan obat kepada anak. Pencegahan terhadap penyakit parotitis yaitu melakukan vaksinasi kepada anak, yaitu vaksin MMR, yaitu measles, mumps, rubella, kemudian membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan tidak berbagi peralatan mandi atau peralatan makan dengan si penderita, kemudian menerapkan etika batuk seperti menutup mulut atau menggunakan tisu ataupun menggunakan masker ketika batuk atau bersin, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, makan makanan yang bergizi dan seimbang, melakukan aktivitas fisik dan juga istirahat yang cukup. Terima kasih sudah menonton.